Apakah Anda tahu bahwa setiap kali Anda merokok di sekitar anak-anak, mereka terpapar lebih dari 7.000 bahan kimia berbahaya? Asap rokok bukan hanya membahayakan orang dewasa, tetapi juga bisa merusak kesehatan anak-anak. Dalam video ini, kita akan bahas mengapa asap rokok sangat berbahaya untuk anak-anak dan apa saja dampak yang bisa terjadi. Apa itu asap rokok? Asap rokok terdiri dari dua jenis. Asap yang dihirup perokok aktif, asap utama, dan asap yang dilepaskan ke udara, asap side stream, yang dihirup oleh orang lain. Asap side stream, asap yang berasal dari ujung rokok, lebih berbahaya karena mengandung konsentrasi racun yang lebih tinggi. Kandungan pada asap rokok. Asap rokok mengandung lebih dari 7.000 bahan kimia, yang sebagian besar sangat berbahaya dan bisa merusak tubuh. Beberapa zat berbahaya yang paling sering ditemukan dalam asap rokok antara lain seperti nikotin, tar, karbon dioksida, formaldehida, hidrogen sianida, benzena, dan metanol. Paparan asap rokok pasif pada anak. Menurut data dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO, lebih dari 40% anak-anak di dunia terpapar asap rokok pasif. Ini berarti mereka tidak hanya merasakan dampak perokok aktif, tetapi juga berisiko tinggi terkena berbagai penyakit berbahaya. Sebuah studi yang dilakukan oleh American Lung Association menunjukkan bahwa anak-anak yang terpapar asap rokok pasif memiliki kemungkinan 2 kali lipat lebih tinggi untuk mengembangkan asma dibandingkan anak-anak yang tidak terpapar asap rokok. Asap rokok bukan hanya mengganggu pernapasan anak, tetapi juga dapat memengaruhi banyak aspek lain dalam perkembangan kesehatan mereka. Paparan terhadap asap rokok dapat memberikan dampak jangka pendek atau jangka panjang. Berikut adalah beberapa dampak serius yang perlu diketahui oleh orang tua dan masyarakat. 1. Gangguan perkembangan paru-paru. Penyakit paru obstruktif kronis PPOK, anak-anak yang terpapar asap rokok sejak dini berisiko lebih tinggi untuk mengembangkan PPOK di masa dewasa. Ini adalah kondisi yang membuat saluran udara di paru-paru terhambat dan sulit bernapas, yang bisa berkembang menjadi penyakit paru-paru kronis seperti emfisema dan bronkitis. Asma. Paparan asap rokok pasif dapat memicu gejala asma pada anak-anak, seperti batuk, sesak napas, dan wheezing. Bunyi mengis saat bernapas. Anak-anak yang sudah memiliki riwayat keluarga asma lebih rentan terhadap dampak ini. Selain itu, paparan jangka panjang dapat memperburuk kondisi mereka, meningkatkan frekuensi serangan asma, dan memperburuk kualitas hidup mereka. Risiko kanker paru-paru dan kanker lainnya. Kanker paru-paru. Meskipun kanker paru-paru lebih sering terjadi pada perokok dewasa, paparan asap rokok pasif pada anak-anak secara signifikan meningkatkan risiko mereka untuk mengembangkan kanker paru-paru di kemudian hari. Zat karsinogen dalam asap rokok seperti tar dan formaldehida dapat merusak sel-sel paru-paru anak dan meningkatkan risiko mutasi genetik yang berujung pada kanker. Kanker mulut dan tenggorokan. Selain kanker paru-paru, paparan asap rokok juga meningkatkan kemungkinan terkena kanker di area mulut dan tenggorokan. Anak-anak yang terpapar asap rokok memiliki risiko lebih tinggi mengembangkan kanker-kanker ini ketika mereka tumbuh dewasa. 3. Gangguan kognitif dan perkembangan otak. Pengaruh nikotin pada otak. Nikotin dalam asap rokok dapat mengganggu perkembangan otak anak, terutama pada anak-anak yang lebih muda. Paparan nikotin dapat memengaruhi kemampuan belajar, memori, dan perkembangan emosi mereka. Selain itu, anak-anak yang terpapar asap rokok juga lebih mungkin mengalami kesulitan fokus dan gangguan perilaku seperti ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Gangguan perilaku. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terpapar asap rokok pasif berisiko lebih tinggi mengalami gangguan perilaku, seperti kecemasan, depresi, dan bahkan perilaku agresif. Gangguan ini berhubungan dengan efek nikotin yang mempengaruhi keseimbangan kimiawi di otak anak, sehingga mereka menjadi lebih rentan terhadap stres dan kesulitan emosional. 4. Infeksi saluran pernapasan, infeksi telinga dan sinus. Asap rokok meningkatkan risiko anak-anak untuk mengembangkan infeksi telinga berulang dan sinusitis.
Infeksi ini sering menyebabkan rasa sakit, demam, dan gangguan pendengaran jangka panjang. Pada beberapa kasus, anak-anak yang sering terpapar asap rokok mengalami masalah pendengaran yang lebih serius, yang dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk belajar dan berinteraksi dengan orang lain. Bronkitis dan pneumonia. Anak-anak yang terpapar asap rokok lebih sering mengalami infeksi saluran pernapasan, termasuk bronkitis dan pneumonia. Kedua kondisi ini menyebabkan peradangan pada saluran pernapasan yang memengaruhi fungsi paru-paru dan meningkatkan risiko komplikasi kesehatan. Dalam kasus yang lebih parah, infeksi ini dapat menyebabkan rawat inap di rumah sakit. Risiko kematian mendadak pada bayi SIDS. Peningkatan risiko SIDS, Sudden Infant Death Syndrome, SIDS, atau kematian mendadak pada bayi, adalah kondisi di mana bayi meninggal tanpa penyebab yang jelas. Bayi yang terpapar asap rokok memiliki risiko yang jauh lebih tinggi untuk mengalami SIDS. Menurut penelitian, bayi yang terpapar asap rokok pasif memiliki kemungkinan 2-3 kali lebih besar untuk meninggal mendadak dibandingkan bayi yang tidak terpapar. Pengaruh terhadap kualitas tidur. Asap rokok juga dapat mempengaruhi pola tidur bayi yang menyebabkan gangguan pernapasan saat tidur. Paparan terhadap racun dalam asap rokok dapat memengaruhi otak bayi dalam mengatur pernapasan, meningkatkan risiko gangguan tidur dan SIDS. Masalah kesehatan jangka panjang. Penyakit jantung. Meskipun penyakit jantung lebih sering terjadi pada orang dewasa, paparan asap rokok sejak masa kanak-kanak dapat meningkatkan risiko masalah jantung di masa depan. Asap rokok menyebabkan penumpukan plak di pembuluh darah yang meningkatkan risiko hipertensi, tekanan darah tinggi, dan serangan jantung pada usia yang lebih muda. Penyakit kardiovaskular. Penelitian juga menunjukkan bahwa anak-anak yang terpapar asap rokok lebih rentan mengembangkan masalah kardiovaskular seperti penyakit jantung atau stroke di usia dewasa, meskipun mereka tidak merokok. Apa yang bisa dilakukan orang tua dan masyarakat? Melindungi anak-anak dari paparan asap rokok adalah tanggung jawab yang harus dilakukan oleh orang tua, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk melindungi anak-anak dari bahaya asap rokok, baik dalam lingkungan rumah maupun masyarakat, antara lain: 1. Mendidik dan meningkatkan kesadaran kesehatan tentang bahaya asap rokok. Salah satu langkah pertama yang bisa dilakukan adalah memberikan edukasi yang jelas dan mendalam kepada orang tua dan masyarakat tentang bahaya asap rokok bagi anak-anak. 2. Menjaga lingkungan bebas asap rokok di rumah dengan tidak merokok di dalam rumah. Orang tua dan pengasuh harus berkomitmen untuk tidak merokok di dalam rumah atau mobil, terutama di sekitar anak-anak. Bahkan jika jendela terbuka, asap rokok masih dapat terjebak di dalam ruangan dan terhirup oleh anak-anak. 3. Mendorong penghentian merokok. Mendukung orang tua atau pengasuh untuk berhenti merokok. Salah satu langkah paling efektif dalam melindungi anak-anak adalah dengan berhenti merokok. Orang tua atau pengasuh yang merokok perlu mendapatkan dukungan untuk berhenti. Penerapan regulasi pemerintah. Regulasi dan larangan merokok di tempat umum. Pemerintah dapat memperkenalkan dan memperkuat kebijakan bebas asap rokok di berbagai tempat publik seperti taman, restoran, sekolah, dan halte transportasi umum. Mendukung kebijakan kesehatan masyarakat, advokasi untuk lingkungan bebas rokok berperan, serta dalam advokasi kebijakan yang mendukung ruang bebas rokok di komunitas Anda dapat meningkatkan kualitas hidup semua orang, terutama anak-anak. Pada akhirnya, kita semua memiliki tanggung jawab untuk melindungi kesehatan anak-anak kita dari paparan asap rokok. Paparan ini bukan hanya tentang melindungi mereka dari penyakit jangka pendek, tetapi juga tentang memberikan mereka masa depan yang lebih sehat dan penuh harapan. Setiap keputusan yang kita buat untuk menciptakan lingkungan bebas rokok di sekitar anak-anak, baik itu di rumah, sekolah, atau masyarakat, akan berpengaruh besar terhadap kesejahteraan mereka. Mengingat fakta bahwa anak-anak sangat rentan terhadap dampak buruk asap rokok, penting bagi kita untuk bertindak sekarang. Setiap langkah kecil yang kita ambil, seperti menghentikan kebiasaan merokok, memperkenalkan kebijakan bebas rokok di tempat umum, atau bahkan mendidik orang-orang di sekitar kita tentang bahaya rokok,
akan membawa dampak yang signifikan bagi kesehatan anak-anak kita. Ingat, kesehatan anak-anak adalah investasi terbesar yang bisa kita buat untuk masa depan. Dengan menjaga mereka dari paparan asap rokok, kita tidak hanya melindungi kesehatan fisik mereka, tetapi juga memberikan mereka kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan potensi terbaik yang mereka miliki. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar informasi ini bisa sampai kepada lebih banyak orang. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman, tinggalkan komentar di bawah. Mari bersama-sama menjaga generasi mendatang dari bahaya rokok.